Timnas Indonesia masih bisa. Alhamdulillah. Seketika fans Garuda akan sangat bahagia mendengar kabar baik ini. Meski kalah telak dari Jepang, Timnas Indonesia masih punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Simak kabar bahagianya. Admin yakin kalian akan sangat gembira mendengar kabar baik ini. Bikin merinding. Wah, baru kali ini Erick Thohir begini. Mode serius. Erick Thohir akan evaluasi kinerja Shin Tae-yong kelar laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Erick Thohir akan langsung pecat Shin Tae-yong jika kalah? Nah, ginilah baru mantap. Jelang hadapi Arab Saudi. Ini baru super top Marco Top. Mode serius. Shin Tae-yong siapkan strategi apik baru untuk kalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bikin haru. Seketika fans Garuda bisa menangis mendengarnya. Dicoret Shin Tae-yong di dua laga Timnas Indonesia. Begini pernyataan haru Eliano Rejders. Bikin heboh. Shin Tae-yong harus dengar. Tak main-main. Gila. 45.000 fans Garuda beri dukungan untuk Eliano Rejders. Usai dibuang Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia. ST masih mau coret? Shin Tae-yong dan Erick Thohir harus dengar. Dibongkar langsung oleh Kelvin Verdong. Ternyata ini alasan kualitas Timnas Indonesia tak meningkat meski Garuda selalu kedatangan pemain baru. Inilah wasit yang akan pimpin laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengejutkan, ternyata punya jejak kontroversi. Siap-siap dicurangi? Simak 7 berita Timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Timnas Indonesia masih bisa. Alhamdulillah. Seketika fans Garuda akan sangat bahagia mendengar kabar baik ini. Meski kalah telak dari Jepang, Timnas Indonesia masih punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Simak kabar bahagianya. Admin yakin kalian akan sangat gembira mendengar kabar baik ini. Kekalahan telak 0-4 dari Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jumat 15 November, menjadi pukulan berat bagi Timnas Indonesia. Namun, peluang skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka meskipun jalan yang harus ditempuh kian terjal. Pertandingan melawan Jepang sebenarnya menjadi peluang emas bagi Timnas Indonesia untuk meraih poin krusial. Namun, hasil buruk ini membuat Timnas Indonesia terpuruk di dasar klasemen Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang kini memimpin grup dengan koleksi 13 poin dari 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sebaliknya, Timnas Indonesia baru meraih 3 poin dan harus memenangkan sisa pertandingan untuk menjaga asa lolos ke putaran final. Kekalahan dari Jepang membuat Timnas Indonesia harus mengandalkan skenario lain untuk melaju lebih jauh. Jika finish di dua besar sudah sulit, target realistis saat ini adalah merebut posisi ketiga atau keempat untuk mendapatkan tiket ke putaran keempat kualifikasi. Tim yang menduduki posisi ketiga dan keempat akan bersaing di grup baru pada babak keempat. Pemenang dari grup tersebut akan otomatis lolos ke Piala Dunia, sementara runner-up harus melalui playoff antar konfederasi. Meskipun tantangan di babak playoff sangat berat, skenario ini masih memberikan harapan bagi Timnas Indonesia. Dengan menyisakan 5 pertandingan, perjuangan skuad asuhan Shin Tae-yong masih jauh dari kata selesai. Laga terdekat Timnas Indonesia adalah menghadapi Arab Saudi pada 19 November 2024. Meski bermain di kandang sendiri, Timnas Indonesia harus mewaspadai kekuatan Arab Saudi yang dikenal sebagai tim papan atas Asia. Saat ini, Timnas Indonesia membutuhkan tambahan 9 poin untuk mencapai target aman lolos langsung dengan 12 poin. Ini berarti minimal Timnas Indonesia harus memenangkan 2 pertandingan dan meraih hasil imbang di 3 laga lainnya. Jika skenario itu terpenuhi, Timnas Indonesia berpeluang besar untuk finish di posisi keempat klasemen. Namun, perjuangan ini juga bergantung pada hasil pertandingan lain, terutama jika pesaing utama seperti Arab Saudi atau Australia kehilangan poin. Skenario ideal bagi Timnas Indonesia
adalah meraih 2 kemenangan dan 2 hasil imbang di sisa 6 pertandingan. Dengan total poin minimal 11, peluang untuk melaju ke putaran keempat akan tetap hidup meskipun hasilnya juga bergantung pada performa tim lain. Jadwal pertandingan sisa timnas Indonesia tidak mudah, karena mereka harus kembali menghadapi lawan berat seperti Jepang dan Australia. Selain itu, pertandingan melawan Bahrain dan Cina juga menjadi laga penting untuk memetik poin maksimal. Kemenangan di pertandingan kandang melawan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina menjadi prioritas utama. Sementara itu, laga tandang melawan Australia dan Jepang akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Meski peluang lolos langsung ke putaran final tipis, mimpi untuk bermain di Piala Dunia masih bisa diwujudkan melalui jalur playoff. Jalur ini menjadi opsi realistis jika timnas Indonesia mampu memaksimalkan sisa pertandingan dengan strategi yang matang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan optimismenya terhadap perjuangan timnas Indonesia. Ia mengingatkan bahwa peluang untuk mewujudkan mimpi besar masih terbuka bagi mereka yang mau berjuang sepenuh hati. Harapan itu masih ada bagi kita semua. Dengan keyakinan bersama, kita bisa menghadapi tantangan ini, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya setelah kekalahan dari Jepang. Pelatih Shin Tae-yong juga memiliki tugas besar untuk mengangkat mental dan performa tim. Rotasi pemain dan strategi yang tepat harus diterapkan agar timnas Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Meski kalah telak dari Jepang, ada pelajaran berharga yang bisa diambil dari pertandingan tersebut. Timnas Indonesia harus memperbaiki lini pertahanan yang sering kebobolan dan meningkatkan efektivitas di lini serang. Publik sepak bola timnas Indonesia masih menaruh harapan besar pada tim kebanggaannya. Dukungan penuh dari supporter di setiap laga menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda untuk terus berjuang. Dengan semangat juang yang tinggi, tidak ada yang mustahil bagi timnas Indonesia. Perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 masih panjang, dan asa untuk mengukir sejarah baru tetap ada. Kini, semua mata tertuju pada laga melawan Arab Saudi pada 19 November. Bisakah timnas Indonesia bangkit dan memulai kebangkitan di sisa kualifikasi? Kita tunggu aksi heroik skuad Garuda dalam beberapa laga mendatang. Bikin merinding. Wah, baru kali ini Erick Thohir begini. Mode serius. Erick Thohir akan evaluasi kinerja Shin Tae-yong kelar laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Erick Thohir akan langsung pecat Shin Tae-yong jika kalah? Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir menegaskan akan melakukan evaluasi besar-besaran usai laga timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk soal kinerja pelatih Shin Tae-yong. Satu hal yang pasti saat ini, Erick Thohir mengaku tak bisa langsung memutuskan pemecatan STY, karena perlu ada hasil evaluasi yang jadi bahan pertimbangan. Ya, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi di laga ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Selasa, 19 November 2024 mendatang. Laga tersebut akan sangat krusial bagi timnas Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab diketahui, hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung, sedangkan 2 tim peringkat ketiga dan keempat akan berjuang di putaran keempat. Nasib timnas Indonesia berada di ujung tanduk karena merupakan juru kunci klasemen Grup C. Pasukan Shin Tae-yong berada di peringkat ke-6 dengan koleksi 3 poin dari 5 pertandingan. Situasi ini memaksa timnas Indonesia harus meraih kemenangan kontra Arab Saudi. Sebab jika tidak, peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin menipis. Perihal nasib Shin Tae-yong, Erick mengatakan akan menunggu hasil pertandingan kontra Arab Saudi. Dia menegaskan, semua pihak akan tetap dievaluasi setelah pertandingan itu. Semua, tadi kita mau evaluasi besar-besar, kata Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Madia, Jakarta pada Minggu, 17 November 2024. Erick juga menjelaskan alasan mengapa evaluasi untuk timnas Indonesia baru digencarkan setelah kekalahan dari Jepang. Mantan Presiden Inter Milan itu mengatakan tim besar seperti Jepang harus menjadi refleksi bagi Indonesia. Ya gini,
Jepang tim terkuat justru kita mesti evaluasi ketika kita saat bertemu tim terkuat, di mana posisi kita menundukkan diri kita. Kalau kita mau ke depan kontinu ranking 9 terbaik Asia, yaitu kan bisa lihat ranking ada Jepang, ada Iran. Kalau saya melihat Indonesia pantas di top 9 Asia, jelas Erik. Tapi ini dengan jangka waktu yang cukup gitu. Artinya kalau kita ranking 9, ya kita harus mengukur juga kekuatan-kekuatan. Ya tadi, kualitas pemain kita ini sama pelatih Jepang juga sudah dipuji kualitasnya sudah standar. Ini ada pemain yang main di Liga Champions, ada pemain yang Liga 1. Sambungnya, saya rasa tidak banyak negara di Asia punya pemain seperti kita juga sekarang selain Jepang, selain mungkin Korea. Saya rasa kalau hitung-hitungan paling banyak main di Liga Eropa dibandingkan Cina dibandingkan beberapa negara Middle East, Qatar, UAE, kayaknya kita cukup banyak. Jadi artinya kualitas kita sudah naik, tambah pria 54 tahun itu. Walau begitu, Erik mengaku tak bisa memutuskan nasib Shin Tae-yong dalam waktu dekat. Dia kembali menegaskan akan menunggu hasil pertandingan melawan Arab Saudi. Saya tidak bisa komen seperti itu, ganti pelatih jika kalah lagi, karena kita melihat tadi setelah game Saudi baru ada evaluasi, pungkasnya. Nah ginilah baru mantap. Jelang hadapi Arab Saudi, ini baru super top Marco Top. Mode serius. Shin Tae-yong siapkan strategi apik baru untuk kalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada pertandingan ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa 19 November. Duel ini menjadi momen penting bagi skuad Garuda untuk menjaga peluang lolos setelah sebelumnya sukses menahan imbang Arab Saudi 1-1 di Jeddah. Pada pertemuan pertama, pelatih Shin Tae-yong memuji kerja keras para pemainnya yang tampil solid di segala lini. Kesolidan lini pertahanan menjadi kunci keberhasilan Indonesia meredam serangan Arab Saudi yang kini diasuh oleh pelatih kelas dunia, Hervé Renard, pelatih yang gantikan sosok Roberto Mancini usai dipecat. Kala itu Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa sejak awal dirinya sudah memperingatkan anak asuhnya untuk mewaspadai permainan agresif Arab Saudi. Mancini adalah pelatih berpengalaman yang telah meraih berbagai gelar bergengsi seperti Liga Italia, Liga Inggris, dan Piala Eropa. Arab Saudi diprediksi akan tampil menyerang, sehingga Shin Tae-yong meminta pemainnya untuk bertahan dengan disiplin. Ia juga menekankan pentingnya tidak memberikan ruang tembak di area berbahaya bagi lawan yang memiliki kualitas individu di atas rata-rata. Pada laga itu, Shin Tae-yong menggunakan formasi 3 bek tengah untuk memperkuat pertahanan. Kapten tim Jai Itzes memimpin lini belakang yang diisi Sandy Walsh dan Rizky Ridho, sementara Kelvin Verdong dan Witan Sulaiman menjadi bek sayap. Lini tengah Indonesia diisi Nathan Choeon dan Ivar Jenner untuk memutus aliran bola Arab Saudi. Sedangkan Tom Hae bertugas sebagai pengatur serangan, mendukung dua penyerang Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Satu hal yang menarik, para penyerang Indonesia juga ikut berperan aktif dalam bertahan. Hal ini diakui Shin Tae-yong sebagai salah satu kunci performa baik skuad Garuda dalam menahan gempuran Arab Saudi. Gol Indonesia pada laga itu dicetak oleh Ragnar Oratmangoen yang memanfaatkan peluang emas di babak pertama. Sayangnya, Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan melalui sepakan Musab Al-Juair di babak kedua. Meski hanya meraih hasil imbang, Shin Tae-yong tetap mengapresiasi perjuangan para pemain yang harus menghadapi kondisi cuaca panas di Jeddah. Ia menyebut hasil tersebut cukup memuaskan mengingat kualitas lawan yang dihadapi. Pertandingan tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Meski demikian, hasil imbang itu menempatkan Indonesia di dasar klasemen sementara Grup C dengan koleksi 3 poin. Arab Saudi berada di peringkat ketiga dengan 6 poin. Unggul head-to-head atas Indonesia karena memiliki jumlah kartu kuning yang lebih sedikit. Sedangkan Jepang kukuh di puncak klasemen dengan 13 poin. Diikuti Bahrain di posisi kedua dengan 6 poin. Grup C dihuni oleh 6 tim yaitu Jepang, Bahrain, Arab Saudi, Indonesia, Australia, dan Tiongkok. Dengan hanya menyisakan 5 laga, peluang Indonesia untuk melaju ke putaran berikutnya masih terbuka meskipun sangat berat. Duel kedua melawan Arab Saudi menjadi laga krusial bagi Indonesia untuk meraih 3 poin. Bermain di kandang sendiri,
Dukungan penuh dari supporter akan menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda. Shin Tae-yong diyakini akan menyiapkan strategi berbeda untuk menghadapi Arab Saudi yang tentu telah mengevaluasi permainan mereka. Pelatih asal Korea Selatan itu mungkin akan memanfaatkan kelemahan lawan yang terungkap pada pertemuan pertama. Arab Saudi yang kini berada di bawah asuhan Hervé Renard dikenal memiliki serangan balik yang cepat dan efektif. Namun, jika Indonesia mampu bermain solid seperti di pertemuan pertama, peluang untuk meraih kemenangan cukup terbuka. Kemenangan melawan Arab Saudi akan memberikan dorongan moral yang besar bagi Indonesia. Selain itu, 3 poin tambahan akan sangat penting untuk memperbaiki posisi di klasemen grup C. Skenario ini juga akan menjaga asa Indonesia untuk lolos ke putaran berikutnya, baik melalui posisi ketiga atau keempat. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, Shin Tae-yong dan anak asuhnya harus tampil maksimal di setiap pertandingan sisa. Pertandingan melawan Arab Saudi tidak hanya menjadi ajang pembuktian kualitas Indonesia di level Asia, tetapi juga pertaruhan besar untuk mimpi bermain di Piala Dunia. Menarik untuk ditunggu, apakah Indonesia mampu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih hasil positif. Dengan dukungan penuh dari supporter di Gelora Bung Karno, laga ini dipastikan akan berlangsung sengit. Apakah Indonesia mampu menaklukkan Arab Saudi dan menjaga asa ke Piala Dunia 2026? Semua akan terjawab pada 19 November mendatang. Bikin haru. Seketika fans Garuda bisa menangis mendengarnya. Dicoret Shin Tae-yong di 2 laga timnas Indonesia. Begini pernyataan haru Eliano Rejders. Pemain timnas Indonesia, Eliano Rejders, berusaha untuk mencoba menerima kenyataan pahit setelah dicoret Shin Tae-yong. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, kepada awak media di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 17 November 2024. Shin Tae-yong sebelumnya mencoret Eliano Rejders dari skuad jelang laga timnas Indonesia melawan Jepang pada pertandingan kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 15 November 2024. Selain Eliano Rejders, Shin Tae-yong juga mencoret Ramadan Sananta, Yance Sayuri, dan Ivar Jenner. Pencoretan Eliano Rejders menjadi buah bibir pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, pemain asal klub PC Zwolle itu didatangkan lewat proses naturalisasi untuk menambah kuat timnas Indonesia. Ini sudah kedua kalinya Shin Tae-yong mencoret Eliano Rejders. Sebelumnya, pemain keturunan Belanda itu dicoret saat timnas Indonesia menghadapi Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, 15 Oktober 2024. Nah, untuk lawan Jepang, Eliano Rejders dicoret karena kemampuannya masih belum pas masuk ke skuad timnas Indonesia. Eliano Rejders merupakan pribadi yang baik. Dia berusaha bisa menerima keputusan tidak masuk ke skuad, kata Sumarji. Meski dicoret Shin Tae-yong, Eliano Rejders tetap berusaha agar bisa masuk ke line up timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Dijadwalkan, timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi pada pertandingan ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Selasa, 19 November 2024. Eliano Rejders merupakan pemain berposisi sebagai bek sayap kanan. Ia harus bersaing dengan sejumlah pemain top seperti Kevin Dix, Sandy Walsh, dan Jakob Sayuri. Dia tetap bersemangat berupaya membuktikan bahwa bisa bersaing di posisinya, kata Sumarji. Sumarji tidak tahu apakah nanti Eliano Rejders dimainkan Shin Tae-yong lawan Arab Saudi. Namun yang pasti, Eliano Rejders akan berusaha semaksimal mungkin menembus kuas timnas Indonesia. Kita akan lihat nanti bagaimana perkembangan Eliano Rejders di latihan hari ini dan besok. Semoga saja Coach Shin Tae-yong bisa melirik dan melihat sekaligus memasukkannya ke dalam skuad, kata Sumarji. Bikin heboh, Shin Tae-yong harus dengar, tak main-main, gila. 45.000 fans Garuda beri dukungan untuk Eliano Rejders usai dibuang Shin Tae-yong dari timnas Indonesia. ST masih mau coret?
Kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 memancing banyak reaksi. Salah satunya terkait keputusan Shin Tae-yong mencoret Eliano Reijnders dari skuad. Pemain muda berdarah Indonesia Belanda itu mendapat gelombang dukungan luar biasa dari netizen yang kecewa melihat namanya tak terdaftar di laga kontra Jepang. Eliano Reijnders yang bermain di PEC Zwolle dinilai memiliki kualitas yang layak untuk tampil membela timnas Indonesia. Meski begitu, Shin Tae-yong dengan tegas menyatakan Reijnders belum memenuhi standar untuk bergabung dalam timnya. Keputusan ini menuai perdebatan di media sosial, di mana nama Eliano menjadi perbincangan hangat. Bahkan, unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya dibanjiri lebih dari 45.000 komentar dukungan dari fans Indonesia. Banyak yang merasa Reijnders layak diberi kesempatan, terutama setelah menunjukkan performa impresif di Liga Belanda. Beberapa netizen menyebut pemain kelahiran Tampere, Finlandia, itu bisa menjadi solusi lini tengah Garuda yang kesulitan menciptakan peluang di laga-laga berat. Reijnders resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 30 September 2024. Ia memiliki darah Indonesia dari ibunya dan kakeknya yang berasal dari Jakarta, yang membuatnya antusias untuk mengenakan seragam merah putih. Namun, debutnya bersama timnas Indonesia belum kunjung tiba, meski ia sudah mendapat panggilan awal dari Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut persaingan di tim nasional sangat ketat, dan Reijnders masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Banyak netizen yang meminta Shin Tae-yong untuk memberikan Reijnders kesempatan di laga-laga berikutnya. Beberapa di antaranya berharap sang pemain bisa dimainkan saat menghadapi Arab Saudi pada 19 November mendatang di Stadion Gelora Bung Karno. Kalau main di Arab Saudi nanti, pasti Eliano bisa bantu buat lini tengah kita lebih solid, tulis seorang netizen. Dukungan semacam ini terus berdatangan di berbagai platform, termasuk Twitter dan Instagram, yang semakin mempertegas antusiasme fans Garuda. Meski begitu, ada juga yang membela keputusan Shin Tae-yong dan meminta fans untuk lebih memahami situasi. Mereka mengingatkan panggilan ke timnas adalah proses panjang, dan Reijnders masih punya peluang di masa depan jika terus berkembang. Harusnya kita sabar, ST punya alasan, tapi Eliano tetap perlu diberikan motivasi, ujar netizen lainnya. Beberapa komentar juga menyebut persaingan di timnas Indonesia semakin ketat dengan banyaknya pemain berkualitas. Sorotan besar ini menunjukkan betapa tingginya ekspektasi fans Indonesia terhadap pemain-pemain muda seperti Reijnders. Mereka berharap Reijnders bisa menjadi tambahan kekuatan untuk timnas, mengingat posisinya sebagai gelandang kreatif yang bisa membantu membongkar pertahanan lawan. Namun, Shin Tae-yong tampaknya masih ingin berhati-hati dalam memberikan kesempatan kepada Reijnders. Ia mengatakan pemain muda butuh waktu untuk membiasakan diri dengan sistem permainan dan intensitas yang lebih tinggi di level internasional. Dukungan masif dari netizen tentu menjadi motivasi besar bagi Reijnders untuk terus meningkatkan kualitasnya. Ia bisa menjadi salah satu aset penting timnas Indonesia jika mampu membuktikan kemampuannya di masa depan. Pertandingan melawan Arab Saudi menjadi momentum yang diharapkan fans untuk melihat Reijnders tampil. Jika diberikan kesempatan, ini akan menjadi debut yang emosional bagi sang pemain di hadapan ribuan supporter Garuda di GBK. Hingga kini, respons Reijnders terhadap dukungan luar biasa dari netizen belum terlihat secara langsung. Namun, antusiasme fans membuktikan kehadirannya sudah dinantikan oleh masyarakat sepak bola Indonesia. Di tengah berbagai tekanan dan ekspektasi ini, Shin Tae-yong tetap berpegang pada kebijakannya dalam memilih pemain. Ia menekankan pentingnya proses seleksi yang ketat untuk memastikan setiap pemain yang dipanggil benar-benar siap. Dukungan lebih dari 45.000 komentar ini menjadi bukti betapa tingginya harapan publik terhadap timnas Indonesia. Nama Eliano Reijnders kini berada di puncak pembicaraan, dan besar harapan agar ia segera mendapatkan kesempatan menunjukkan potensinya. Shin Tae-yong dan Erick Thohir harus dengar. Dibongkar langsung oleh Kelvin Verdong, ternyata ini alasan kualitas timnas Indonesia tak meningkat meski Garuda selalu kedatangan pemain baru. Pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdong angkat bicara soal adaptasi dengan beberapa rekan baru selama ajang kualifikasi Piala Dunia 2026.
Timnas Indonesia jadi tim yang sering bongkar pasang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam 3 jendela internasional, Timnas Indonesia selalu menurunkan pemain baru. Pada laga lawan Australia dan Arab Saudi di bulan September 2024, Shin Tae-yong kedatangan sosok Martin Paes. Penjaga gawang FC Dallas tersebut tampil bagus saat menahan imbang 2 raksasa Asia. Pada laga berikutnya di Oktober 2024, Timnas Indonesia juga kehadiran 2 nama baru. Kedua nama tersebut adalah Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Hanya Mads Hilgers yang turun di 2 laga sebagai starter saat bertandang ke markas Bahrain dan Cina. Sementara Eliano Reijnders hanya turun saat laga lawan Bahrain sebagai pemain pengganti. Di bulan November 2024, PSSI juga sukses mengamankan nama baru. Kevin Dix resmi jadi warga negara Indonesia, WNI, sebelum laga lawan Jepang. Pemain FC Copenhagen tersebut langsung diturunkan sebagai starter saat Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang. Namun, pemain 28 tahun tersebut masih mengalami cedera jelang lawan Arab Saudi. Masuknya para pemain naturalisasi tersebut tentu menambah kualitas skuad Timnas Indonesia untuk mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, skuad Garuda dianggap mengalami masalah adaptasi selama ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 karena minimnya waktu persiapan. Pemain NEC Nijmegen tersebut mengaku bahwa timnya saat ini makin bagus secara materi. Para pemain juga saling membantu satu sama lain di lapangan. Namun, Verdong juga mengisyaratkan adanya kesulitan adaptasi dengan skuad Timnas Indonesia saat ini. Minimnya waktu kebersamaan jadi alasan utama. Namun, dirinya beranggapan bahwa para pemain harus meningkatkan berkomunikasi untuk meningkatkan kekompakan. "Saya pikir kami memiliki tim yang bagus," ujar Verdong di Jakarta usai latihan Timnas Indonesia pada Minggu, 17 November 2024. "Semua orang membantu satu sama lain. Itu lebih mudah membantu dalam tim dan ya di lapangan. Itu kadang sulit karena kami tidak selalu bersama, tapi kami harus berkomunikasi satu sama lain dan mengenal satu sama lain dengan baik, jadi kami bisa tampil dengan lebih baik," tutupnya. Inilah wasit yang akan pimpin laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengejutkan, ternyata punya jejak kontroversi. Siap-siap dicurangi? Rustam Lutfulin akan menjadi wasit Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Pengadil lapangan berusia 33 tahun itu dikenal sebagai salah satu wasit muda terbaik yang dimiliki Uzbekistan dan ternyata pernah memimpin laga Garuda. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada lanjutan pertandingan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertarungan matchday 6 itu rencananya berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 19 November. Melawan Arab Saudi akan jadi pertandingan pertama Timnas Indonesia tidak akan dipimpin oleh wasit dari negara Asia Barat atau Timur Tengah pada putaran ketiga. Ya, wasit yang memimpin duel Garuda versus Green Falcons adalah Rustam Lutfulin dari Uzbekistan. Rustam Lutfulin lahir pada 5 April 1991. Meski usianya baru 33 tahun, dia sudah mengantongi jam terbang tinggi dan dianggap sebagai wasit terbaik di negaranya karena pernah dapat predikat itu di Liga Uzbekistan musim 2022-2023 dan 2023-2024. Selain itu, Rustam juga telah mengantongi lisensi FIFA sejak 2023. Berdasarkan data Transfermarkt, Rustam Lutfulin tercatat sudah memimpin 89 laga sejak memulai karir sebagai wasit. Banyak pertandingan dari berbagai ajang dan kompetisi telah ia lalui. Selain itu, Rustam Lutfulin dikenal sebagai salah satu wasit yang tak ragu untuk mengeluarkan kartu. Dalam 2 tahun terakhir, dia telah menghasilkan 418 kartu kuning dan 20 kartu merah. Selain di negaranya Uzbekistan, Rustam Lutfulin pernah menjadi wasit untuk ajang Piala Asia U23 2024, Asian Games 2022, 2023, Piala Asia U17 2023, Liga Champions Asia, hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Rustam tercatat sudah memimpin 5 pertandingan.
Salah satunya adalah duel Timnas Indonesia versus Filipina dalam putaran kedua yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 11 Juni lalu. Skuad Garuda dalam laga itu berhasil memetik kemenangan 2-0 berkat gol Tom Haye dan Rizky Ridho Ramadhani. Kepemimpinan Rustam Lutfulin cukup adil dengan mengeluarkan 4 kartu kuning, masing-masing 1 untuk Indonesia dan 3 untuk pemain Filipina. Sementara untuk Arab Saudi, pernah merasakan kinerja Rustam Lutfulin saat berlaga di Asian Games 2022. Dia kala itu memimpin laga Green Falcons kontra Iran yang berkesudahan 0-0. Dalam pertandingan itu, Rustam Lutfulin mengeluarkan 4 kartu kuning dengan 3 diantaranya untuk Arab Saudi. Pun begitu, Arab Saudi yang bertanding di Asian Games 2022-2023 bukanlah tim utama, melainkan timnas kelompok usianya. Sementara untuk level senior, Green Falcons belum pernah dipimpin Rustam Lutfulin. Walau demikian, kontroversi tetap ada. Rustam Lutfulin pernah memimpin pertandingan yang kinerjanya menuai sorotan, yakni pada Asian Games 2022-2023 saat duel Jepang versus Korea Utara. Laga itu merupakan pertandingan babak perempat final sepak bola putra. Keputusan kontroversial Rustam dibuat saat kedudukan masih imbang 1-1, di mana memberikan hadiah penalti kepada Jepang. Keputusan tersebut kemudian mendapat respons keras dari para pemain Korea Utara, karena mereka merasa tidak ada kontak yang terjadi di area kotak penalti. Penalti pun tetap diberikan kepada Jepang untuk kemudian menang 2-1 atas Korea Utara.